Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Muhammad Dewi Bisono, MPT 412041, kelas instrumentasi 8B. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tutorial pengerjaan lab Netachat untuk Cisco Cyber Security dengan lab Snort and Firewall Rules. Baik, sebelum kita masuk ke bagian step atau langkah-langkahnya, di sini terdapat topologi. Topologi ini merupakan sebuah simulasi mengenai jaringan perusahaan yang terdiri dari beberapa macam segmen. Nah, di sini kita bisa lihat ada sebelah kiri merupakan internal user dari H1 hingga 4 yang mana dia dikoneksikan dengan switch S9. Sementara H5 hingga H6 merupakan DMZ server yang dikoneksikan dengan switch 5 dan H7 dan H8 merupakan internal server yang dikoneksikan dengan switch 10. Nah, semua lalu lintas dari traffic ini, baik itu dari internal user, internal server, maupun di end server, nantinya akan dikoneksikan ke router firewall IDS yang disimbolkan dengan R1. Router ini akan dijadikan sebagai router utama yang nantinya akan terhubung ke ISP router atau R4 yang selanjutnya akan menghubungkan jaringan ke server eksternal. Di sini kita bisa lihat terdapat ada web server 11, ada hosting malware 10, dan ada attacker H9. Nah, eh, dalam skenario ini nantinya klien H5 itu akan mencoba untuk mengunduh malware dari H10 yang kemudian akan dideteksi oleh snort yang telah dipasang di router 1 atau router utama dan akan coba dihentikan menggunakan aturan firewall AP tables. Nah, adapun untuk tujuan dari lab ini adalah yang pertama, kita akan mempersiapkan virtual environment terlebih dahulu. Pada part kedua kita akan membahas mengenai firewall and IDS logs, dan yang ketiga adalah terminate and clear internet process. Adapun background atau latar belakang dari lab ini adalah bahwa dalam sebuah produksi jaringan yang aman, peringatan jaringan itu dihasilkan oleh beberapa tipe dari peralatan, seperti peralatan keamanan, firewall, perangkat IPS, router, switch, server, dan lain sebagainya. Masalahnya adalah bahwa tidak semua alert peringatan itu dibuat secara sama. Sebagai contoh, peringatan yang dihasilkan oleh server dan juga alert peringatan yang dihasilkan oleh firewall itu akan berbeda dan juga bervariasi dalam konten maupun formatnya. Nah, di lab ini kita akan mencoba untuk mengenal lebih familiar dengan aturan firewall rules, dan juga IDS signature. Adapun yang dibutuhkan dalam lab ini adalah kita membutuhkan server of workstation virtual machine dan juga internet connection. Baik, kita masuk ke langkah pertama. Di sini saya sudah membuka workstation saya. Lalu kita mengubah sedikit pengaturan di server of workstation. Kita akan mengubah menjadi mode bridge. Caranya kita select mesin, lalu kita masuk ke bagian setting. Nah, di bagian network, di sini attach to ini harus diubah ke bridge adapter. Nah, ini karena sudah saya ubah, jadi ya kita klik OK. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuka terminal. Ini saya sudah mencoba membuka terminal dan saya akan coba untuk mengkonfigure jaringan dengan menjalankan mengexecute script ini configure as. Oke, di sini saya ketikkan sudo lab.support .files /script /configure sdhcp. Passwordnya adalah CyberOps.
Nah, ini sedang proses configure. Oke, AP configuration successful. Selanjutnya kita akan menggunakan command ifconfig untuk memverifikasi CyberOps Workstation VM yang kini memiliki alamat IP di jaringan lokal kita. Caranya adalah kita melakukan ping di www.cisco.com. Oke, ping ini digunakan untuk mengecek koneksi. Oke, sudah berhasil berjalan. Oke, kita Ctrl C untuk keluar. Oke, next kita akan masuk ke part kedua, yaitu log firewall dan IDS. Nah, firewall dan juga IDS, Intrusion Detection System, itu seringkali digunakan untuk mengotomatisasikan traffic monitoring task atau tugas pemantauan traffic pada jaringan. Nah, keduanya itu, baik itu firewall maupun IDS, itu sama-sama memiliki kecocokan untuk lalu lintas masuk dengan aturan administratif. Ini kita bisa baca. Oke, kita langsung masuk ke step pertama, di mana di sini kita akan memantau real time IDS. Caranya adalah kita tinggal mengetikkan ya sudo lab support file script. Nah, kita masuk ke file CyberOps extend topo no fw.py. Oke, comment font ada yang salah. Sudo lab support file scripts CyberOps extended ya. Ini extend seperti ini. Oke. Nah, kita sudah masuk ke Prominet. Dan selanjutnya kita akan dari Minet ini kita akan membuka sel R1 menggunakan komen di bawah, yaitu extrem R1. Oke, kita sudah masuk ke sel R1. Nah, di sini terdapat sebuah pertanyaan ya. Sel R1 itu terbuka di terminal window dengan black text and white background. Pertanyaannya adalah pengguna mana yang masuk sel tersebut, lalu apa indikatornya? Jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa yang masuk ke dalam sel Mininet di R1 ini adalah user root, adalah user root. Lalu indikatornya adalah ditunjukkan dengan tanda pagar setelah perintah. Nah, next kita lanjut di sini. Oke, dari S1 ini kita akan mencoba untuk melakukan snort ya. Caranya adalah kita ketikkan .slice lab.support.files /script start snort.jar. Oke. Di sini terdapat sebuah note ya bahwa kita tidak akan melihat sebuah prompt. Kita tidak akan melihat prompt karena snort sedang berjalan saat ini.
Nah, baik. Selanjutnya kita balik ke CyberOps Workstation VM Inet From lagi. Nah, di sini kita akan membuka shell untuk host H5 dan host H10. Caranya sama, kita ketikkan extreme H5, ini terbuka, dan kita juga ketikkan extreme H10 untuk membuka shell. Nah, oke, kita akan beralih ke terminal shell di H10 terlebih dahulu. Nah, untuk H10 itu nanti akan mensimulasikan menjadi sebuah server di internet yang menjadi host malware itu berasal. Nah, di H10 ini kita akan coba untuk merunning script malware ya yang telah disiapkan oleh server. Caranya kita ketikkan ./lab .support.files/script /mal_server_start.exe. Nah, lanjut di H10 ini kita akan menggunakan command netstat dengan mintunva yang fungsinya adalah untuk memverifikasi bahwa server web ini sedang running. Dan ketika ini digunakan, maka nanti akan bisa kita lihat di bawah bahwa nanti akan ada list netstat yang mencantumkan semua port yang saat ini telah ditetapkan pelayanan. Nah, di sini coba kita ketikkan netstat min info. Nah, bagaimana yang terlihat pada output di bawah ini ya? Di sini kita bisa melihat web server means yang berjalan dan mendengarkan koneksi pada port TCP. Nah, ini 6666 untuk means. Oke. Next di terminal R1 ini, nah di jendela R1 ini kita coba kembali ke jendela R1. Sebuah instance node itu sedang berjalan. Untuk memasukkan lebih banyak perintah di R1, maka buka terminal R1 lain dengan memasukkan extreme R1. Nah, kita akan balik ke workstation tadi. Kita coba ketikkan lagi extreme R1. Nah, kita membuka shell ini. Nah, selanjutnya di R1 terminal kita akan mencoba untuk merunning command tail dengan foption untuk memonitor ini ya secara real time. Caranya tinggal ketikkan tail nf var slash log slash north slash alert. Nah, karena belum ada peringatan yang tercatat, log seharusnya masih kosong. Dan di sini kita bisa lihat bahwa, nah lalu dari H5 kita masuk ke H5, kita akan menggunakan perintah widget ya untuk mendownload sebuah file yang bernama ini. Nah, file ini dirancang untuk mengunduh konten melalui HTTP. Nah, coba kita ketikkan widget 209.165.133.2666 w32.inda.amm.x. Nah, di sini terdapat pertanyaan. Pertama, port apa yang digunakan saat berkomunikasi dengan server web di malware ini? Dan apa indikatornya? Nah, ini kita bisa lihat bahwa port yang digunakan adalah port 666 dan indikatornya adalah ditentukan dengan URL terpisah setelah pemisah ya. Nah, ini baru 6666. Nah, next, what is the file
completely downloaded? Apakah berkasnya sudah diunduh secara lengkap? Jawabannya adalah iya. Nah, lalu apakah IDS menghasilkan peringatan terkait unduhan berkas? Dan jawabannya adalah iya. Ini ada sebuah peringatan bahwa filenya telah tersave. Dan ini tadi 100% semua file telah terunduh. Nah, next. Nah, saat berkasnya itu berjalan, saat berkas itu berbahaya melewati R1, IDS Snort itu akan memeriksa muatannya. Oke, R1 kita adalah seperti yang ini. Terlibat ya, buah baru bahwa malware sedang berjalan. Oke, untuk selanjutnya sini ada pertanyaan juga. Berdasarkan peringatan yang ditunjukkan di atas, apa alamat IPv4 sumber dan tujuan yang digunakan dalam transaksi? Nah, dari yang di atas kita bisa melihat bahwa IP sumbernya adalah ini. Ini bukan IP sumbernya. Coba kita copy. Nggak bisa. IP sumbernya adalah 209.165.200.235. Sementara untuk IP tujuannya adalah 209.165.202.133 dengan portnya adalah 66. Lalu pertanyaan kedua, berdasarkan peringatan yang ditunjukkan di atas, apa port sumber dan tujuan yang digunakan dalam transaksi? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa port sumbernya itu adalah 36954, sementara untuk port destinationnya adalah 6666. Nah, lalu berdasarkan pada peringatan yang ditunjukkan di atas, kapan pengunduhan itu terjadi? Nah, ini di kode yang tadi kita running itu, pengunduhan terjadi pada tanggal 04.26. Itu 26 April. Di pukul 05.52.56. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, berdasarkan pada peringatan yang ditunjukkan di atas, pesan apa yang direkam oleh IDS signature? Ini ya, malicious server hit to malicious server. Oke. Next, kita lanjut bahwa selanjutnya pada H5, ini kita akan membuka sel H5. Oke, kita menggunakan tpcdump, komen tpcdump untuk mengcapture beberapa event dan juga mengunduh kembali berkas malware sehingga kita dapat merekam transaksinya. Oke, ini kita ketikkan tpcdump main-i 5 th0 mainw nimda.download.bcapn. Oke. Nah, lanjut kita akan mempress enter untuk melihat beberapa kali mendapatkan kembali kendali sel. Sementara tpcdump ini masih tetap berjalan di latar belakangnya. Nah, setelah itu, sekarang kita bisa melihat tpcdump sedang mengcapture paket ya, mendownload dan juga mendownload malware lagi.
Nah, di H5 ini kita akan perkiraan ya, mencoba untuk menjalankan komen ulang dengan menggunakan widget yang tadi. Nah, oke. Setelah itu kita akan mencoba untuk menghentikan penangkapan yang membawa tbjdump ini dengan menggunakan komen fg. Nah, kita tuliskan fg. Oh iya, ini. Di sini kita akan menggunakan komen ls untuk memverifikasi PCAP file. Ini kita ketikkan ls l. Nah, oke, seperti ini. Kalau ada pertanyaan di sini, bagaimana file PCAP dapat bermanfaat bagi analisis keamanan? Di file-file PCAP ini itu berisikan lalu lintas yang dilihat oleh NIC yang menangkap. Nah, dengan cara itu PCAP sangat berguna untuk menelusuri kembali peristiwa jaringan komunikasi ke titik akhir yang berbahaya. Baik, untuk selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk men-tuning firewall rules based on IDS alert. Nah, di CyberOps kita akan balik ke terminal awal CyberOps. Kita akan membuka Extreme R1 untuk yang ketiganya. Nah, di sini kita coba untuk ketikkan IP tables -l -v. Nah, ini terdapat pertanyaan, itu rantai apa yang saat ini digunakan oleh satu chain. Di sini chain yang digunakan ada 3, yaitu input, push forward, dan output. Oke. Next. Nah, di sini kita akan tuliskan lagi IP tables main I, forward, main P, TCP, main D, 209, 165, 202, 133, main report 6666, main J, drop. Oke. Lalu kita akan menggunakan IP tables main L, main P lagi. Nah, seperti ini. Nah, kita balik ke H5. Nah, di H5 ini kita akan coba untuk mengunduh lagi ya file ini, dan apa yang terjadi. Nah, ini masih terus connecting, dan ketika kita mengentar Ctrl C untuk mengcancel download, maka di sini ada sebuah pertanyaan, apakah pengunduhan kali ini berhasil? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena firewall telah memblokir koneksi ke server hosting malware. Lalu, apa pendekatan yang lebih agresif tapi juga valid saat memiliki server yang menyinggung? Jadi, alih-alih menentukan IP protokol maupun port, aturan dapat memblokir alamat IP server. Maka ini akan sepenuhnya memutus akses ke server tersebut dari jaringan internal. Jadi, kita bisa menggunakan firewall rules. Oke, selanjutnya untuk part terakhir kita akan mengakhiri dan menghapus proses mininet. Ini kita bisa lakukan dengan quit dengan menggunakan quit stop, lalu kita ketikkan sudo mn nc.
Passwordnya adalah CyberOps. Baik, sudah selesai. Mungkin sekian video yang bisa saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.